Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu, gimana kabarnya, sehat? Sehat, alhamdulillah. Gimana Bapak di rumah, sehat? Sehat, Kesibukannya alhamdulillah. sekarang ngapain aja, Bu? Selama Ya. pandemi nih. Seperti biasa, ibu-ibu mah masak. Masak, iya bagus. Kalau nggak masak mah Nggak hari makan. nggak makan, begitu ya. Oke, baik Ibu, terima kasih kehadirannya kepada para ibu-ibu anggota PKH yang telah hadir pada pertemuan kali ini, pertemuan kelompok atau P2K2. Jadi Ibu, pertemuan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara mengurangi perilaku buruk anak tanpa menggunakan kekerasan. Jadi kita di rumah Ibu, saya ajarkan bagaimana caranya mengurangi perilaku buruk anak tanpa menggunakan kekerasan. Kira-kira begitu Bu ya, paham Bu ya? Iya, paham. Paham ya Dea? Paham, bagus. Nah, di sini saya membawa toolkit atau peralatan alat peraga, ada beberapa gambar ya. Nanti saya kasih lihat gambarnya, nanti Ibu tolong kasih pendapat ya, Bu ya. Yang pertama ada gambar di sini, yaitu gambar cara mengurangi perilaku buruk anak usia di bawah 2 tahun. Ada 1, 2, 3, 4 Bu ya, nih Bu ya, 1, 2, 3, 4. Ya Bu, ini di gambar yang pertama saya ada cara mengurangi perilaku buruk anak usia di bawah 2 tahun. Ada 1, 2, 3, 4. Nah, yang pertama itu membuat lingkungan aman bagi anak. Nah, misalkan Bu, begini, di luar rumah usahakan tidak ada tempat yang berbahaya, tempat yang susah dikunjungi oleh anak. Misalkan, usahakan di depan rumah itu nggak ada sesuatu yang membahayakan, misalkan nggak ada kayu yang berceceran, nggak ada kendaraan yang berbahaya bagi anak, dan selanjutnya. Yang kedua yaitu membatasi anak menonton televisi. Nah, ini fenomena yang sekarang saat ini sedang marak ya. Bagaimana anak itu menonton TV terlalu berlebihan, sementara dia pun harus belajar. Karena pada sesi ini saya akan memberitahu Ibu bagaimana caranya mengurangi perilaku buruk anak usia di bawah 2 tahun. Nah, ini yang tadi membatasi anak untuk menonton televisi, salah satu caranya bagaimana tuh si anak mengurangi perilaku buruknya. Jadi si anak itu usahakan dibatasi menonton televisi, karena ya satu, banyak yang terganggu, misalkan dari pelajaran, dari kegiatan bersosialisasi dia gitu loh. Terus yang ketiga ada mengalihkan perhatian anak. Jadi jangan terlalu anak itu nggak boleh apa ya, perhatiannya itu dialihkan ke perhatian yang lebih baik gitu. Jadi nggak fokus ke satu tujuan gitu. Kemudian yang selanjutnya yang keempat, menjelaskan akibat dari perilaku buruk anak. Nah, ini yang sangat penting. Jadi usahakan ibu harus menjelaskan kepada anak bagaimana dia mendapatkan akibat kalau dia berbuat buruk, begitu ya Dea. Ya, paham Dea. Jadi ya Dea kalau berbuat buruk nanti pasti ada ganjarannya, begitu. Kalau Ade main di tempat tinggi pasti Ade akan jatuh. Nah, orang tua harus menjelaskan itu. Misalkan kalau Ade main di tempat yang panas, berarti Ade kepanasan, nanti sakit, begitu. Ya Dea, dicaya ya. Ya, paham ya? Gitu. Nah, gambar selanjutnya adalah cara mengurangi perilaku buruk anak. Nah, di usia 2 sampai 8 tahun. Nah, di sini ada 1, 2, 3, 4 juga. Yang pertama menjelaskan akibat dari perilaku buruk anak. Nah, ini yang tadi nggak beda jauh ya. Jadi setiap biasakan anak dijelaskan kepada dari orang tua kepada anak bahwa setiap ada perbuatan pasti ada akibatnya. Nah, jadi kalau Dede Cahya misalkan main terlalu jauh nanti akan hilang, orang tuanya susah nyarinya, begitu ya Dede Cahya ya. Begitu. Nah, terus selanjutnya membuat aturan bersama anak. Nah, ini poin yang sangat penting, membuat peraturan untuk anak itu. Misalkan antara orang tua dan anak membuat peraturan, misalkan peraturan tentang tepat waktu. Misalkan pada jam 9 pagi Cahya harus sudah mencuci sepatunya sendiri pada setiap hari Minggu, begitu. Jadi Dede Cahya setiap hari Minggu jam 9 sudah harus mencuci sepatunya, begitu. Jadi
membuat peraturan yang disepakati antara orang tua dan anak. Begitu Bu ya, paham ya? Iya. Nah selanjutnya memberikan waktu untuk menenangkan diri dan berpikir. Jadi para orang tua, ibu-ibu khususnya, kalau bisa berikan waktu sedikit untuk anak, bagaimana dia bisa menenangkan diri dan berpikir, khususnya jika dia sedang mendapatkan misalkan ganjaran dari perbuatan yang tidak baik. Nah, gunakan waktu untuk menenangkan diri dan berpikir itu, kasih ke anak. Waktu tersebut dikasihkan ke anak untuk menenangkan diri sehingga dia dapat bisa merenungi perbuatannya, begitu. Dede Cahya ya, misalkan Dede Cahya nanti lagi mama sedang apa nih, sedang bermain, tahu-tahu Dede Cahya kemana gitu ngilang. Nah setelah udah ketemu lagi nanti harusnya Dede Cahya itu merenung, kenapa sih Dede Cahya bisa hilang begitu. Jadi kan dikasih waktu kesempatan untuk menenangkan diri. Dan selanjutnya mengacuhkan tindakan yang tidak berbahaya dan hanya untuk menarik perhatian saja. Jadi ada sifatnya yang memang anak itu bersifat nyentrik, nakal, hanya ingin diperhatikan saja. Terkadang ada yang seperti itu Dede Cahya. Misalkan Dede Cahya sering banget ngikut-ngikut sama orang gede, ngikut-ngikut sama orang tua, begitu kan. Ternyata dia pengen diperhatikan. Nah, itu salah satu contohnya. Jadi Dede Cahya itu ternyata pengen diperhatikan sama kita semua. Ya Dede Cahya paham? Paham, begitu. Nah, itu dari dua gambar tersebut sedikit saya jelaskan. Kemudian saya ada beberapa film. Nah, dari beberapa film itu nanti saya tayangkan. Coba ibu nanti ambil pelajaran atau apa pendapat ibu tentang film tersebut, gitu ya. Iya. Nah, yang pertama film ini, coba kita lihat sama ya, gitu. Nah, Dede Cahya, kita nonton film bareng. Beneran deh. Ibu tahu kalau merasa menyesal karena sudah berkelahi. Kamu tahu kan, kamu tidak boleh berkelahi, itu tidak baik. Itu artinya kamu sudah melanggar peraturan, Agus. Kamu tahu ada sanksi kalau melanggar peraturan. Nah, menurutmu apa sanksinya? Aku tidak akan bermain dengan teman-temanku minggu ini. Menurut ibu, tidak bermain dengan teman-teman selama 3 hari cukup adil. Jika kamu bersikap baik selama 3 hari sesudahnya. Videonya sudah selesai. Nah, saya tutup. Kemudian jadi tadi ibu sudah menyampaikan pendapatnya tentang video tersebut. Jadi pada intinya video tersebut itu Bu Lili itu bersikap lemah lembut kepada Bu Lili, dan Pak Rusli bersikap lemah lembut dan berusaha tenang kepada anaknya. Jadi tidak ada kekerasan walaupun anaknya sedang melakukan kesalahan. Nah, jadi kurang lebih seperti itu ya Dek, Ibu. Ya. Jadi Dede Cahya kalau bapak atau ibu ingin mengurangi perilaku buruk anak, nggak usah keras kepada anak. Nah, jadi intinya begitu. Nah, Ibu, saya kira cukup sekian. Saya mohon kepada Ibu sekiranya bisa dan mengerti, lebih-lebih bisa memanfaatkan apa yang saya kasih tadi kepada anak-anaknya. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Nanti kita ketemu lagi di sesi berikutnya Bu ya. Terima kasih banyak atas waktunya. Saya cukupkan ya Bu. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.